Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Hitung-hitungannya untuk kota Bau-Bau kita memang hampir setengahnya harus impor. Bahwa ada penilaian kelembagaan, kemudian ada inovasi dasar. Inovasi dasar ini mencakup RW ramah lingkungan. Selamat pagi. Dari Jalan Libowolio, Kelurahan Tanganapara, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kota Bau-Bau masih menghadapi defisit beras cukup besar. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat, produksi beras lokal hanya mampu memenuhi 50% dari kebutuhan warga. Lomba Kelurahan Sehat Bau-Bau dimulai akhir September sebagai upaya pemerintah kota dalam menyambut penilaian kota sehat tingkat nasional. Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 15 September 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Kota Bau-Bau masih menghadapi defisit beras cukup besar. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat, produksi beras lokal hanya mampu memenuhi 50% dari kebutuhan warga. Mengenal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Ini hitung-hitungannya untuk kota Bau-Bau kita memang hampir setengahnya harus impor. Kota Bau-Bau menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan pokoknya. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, kota ini masih sangat bergantung pada pasokan beras dari daerah lain. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Aswarini mengungkapkan bahwa hanya 3 dari 8 kecamatan di Bau-Bau yang memiliki potensi untuk memproduksi beras dengan total luasan tanam sekitar 1.300 hektar. 3 kecamatan tersebut yakni Bungi, Lea-Lea, dan Sorawolio. Kalau kebutuhan beras dalam hal ini, pangan dalam hal ini beras, untuk kota Bau-Bau kita kan yang potensi untuk menghasilkan beras itu kan hanya 3 kecamatan dari 8 kecamatan yang ada dengan luasan 1.300 kurang lebih hektar. Jadi prediksi kami hitung-hitungannya untuk kota Bau-Bau kita memang hampir setengahnya harus impor karena kemampuan kami untuk memproduksi di daerah sendiri ya kurang lebih 50% dari hitung-hitungan kebutuhan beras. Aswarini mengatakan berdasarkan hasil statistik dalam angka, produksi beras lokal hanya mampu mencukupi sekitar 50% dari total kebutuhan. Data per Juni 2024 menunjukkan jumlah penduduk Bau-Bau yang tercatat mencapai 162.377 jiwa. Dengan konsumsi rata-rata 7,26 kg beras per kapita per bulan, total kebutuhan beras tahunan mencapai 14.233 ton. Sayangnya, produksi beras lokal Bau-Bau dari 2 musim tanam hanya menghasilkan sekitar 7.135,29 ton beras. Hal ini menciptakan defisit yang cukup besar mencapai 7.120,8 ton per tahun. Ketergantungan ini menjadi isu krusial yang harus diatasi untuk menjamin ketahanan pangan di kota Bau-Bau, terutama di tengah fluktuasi harga dan ketersediaan pasukan dari luar daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buton resmi menjalin kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada atau UGM. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Pendopo Fakultas Pertanian UGM pada Kamis 11 September 2025. MOU tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Buton, Alvin Aka Wijaya Putra, bersama Dekan Fakultas Pertanian UGM, Jaka Widada. Penandatanganan turut disaksikan Sekretaris Daerah Buton, Laode Syamsuddin, serta Sivitas Akademi UGM.
Kerjasama mencakup 3 aspek utama Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Bupati Alvin menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi sangat penting untuk menghadirkan inovasi pembangunan. Melalui kerjasama ini diharapkan terjadi transfer ilmu, penelitian terapan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buton. Sementara itu, pihak Fakultas Pertanian UGM menyambut baik kerjasama tersebut. Mereka menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di daerah. Kolaborasi ini diharapkan melahirkan gagasan, inovasi, serta langkah nyata mendorong pertanian berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buton. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Lomba Kelurahan Sehat Bau-Bau dimulai akhir September sebagai upaya pemerintah Kota Bau-Bau dalam menyambut penilaian kota sehat tingkat nasional. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter WOD Nurliani. Setelah sempat tertunda, tim pembina Kota Bau-Bau Sehat serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda dan Dinas Kesehatan kembali mematangkan persiapan pelaksanaan Lomba Kecamatan dan Kelurahan Sehat tingkat Kota Bau-Bau tahun 2025. Melalui rapat bersama tim pembina, ditetapkan bahwa pelaksanaan lomba ditargetkan tidak melewati bulan Oktober, mengingat akan bertepatan dengan perayaan HUT Kota Bau-Bau pekan terakhir bulan September, yakni antara tanggal 22 hingga 25 September 2025 ditetapkan sebagai waktu pelaksanaan lomba. Sekretaris Forum Kota Bau-Bau Sehat Imran Kudus mengungkapkan, lomba ini merupakan bagian dari kesiapan Kota Bau-Bau menghadapi proses verifikasi lapangan dalam penilaian penghargaan Kota Sehat tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk komitmen berkelanjutan untuk menjadikan Kota Bau-Bau sebagai kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat bagi semua lapisan masyarakat. Pilihannya tadi itu kita kembali yang lama saja, bahwa ada penilaian kelembagaan, kemudian ada inovasi dasar. Inovasi dasar ini mencakup RW ramah lingkungan. Nah, ini mungkin dia bisa persiapkan karena dari beberapa tahun sebelumnya dinilai juga begini. Kemudian untuk inovasi pilihannya itu ya kampung tematik. Silakan dia menilai kedai kah, germas kah, bank sampah kah, tematik lainnya, pariwisata apa. Imran menyebutkan instrumen penilaian masih sama dengan tahun-tahun lalu. Penilaiannya mencakup kelembagaan, inovasi dasar seperti lingkungan yang ramah, serta inovasi pilihan dari masing-masing kelurahan. Dalam pelaksanaannya, lomba ini akan melibatkan berbagai unsur penilai, termasuk tim Kota Bau-Bau Sehat, tim penggerak PKK, serta organisasi perangkat daerah OPD terkait. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan instrumen penilaian yang telah disusun oleh tim pembina Kota Sehat. Sementara itu, Lomba Kecamatan dan Kelurahan Sehat merupakan agenda tahunan pemerintah Kota Bau-Bau sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan kota yang sehat secara menyeluruh. Wadin Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau akan gencar melakukan sosialisasi layanan peralihan hak elektronik kepada masyarakat. Layanan ini merupakan bagian dari kebijakan transformasi digital untuk mempermudah sekaligus mempercepat proses administrasi pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Bau-Bau, Yusuf, menjelaskan sosialisasi akan difokuskan pada manfaat dan keunggulan layanan, baik di internal maupun eksternal. Hal ini agar benar-benar dirasakan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Peralihan hak elektronik sendiri baru diluncurkan pada Rabu 10 September lalu di kantor wilayah BPN Sulawesi Tenggara dan diikuti secara daring oleh Kanta Bau-Bau. Peluncuran ini mendapat sambutan positif, khususnya dari pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Dengan sistem baru ini, proses peralihan hak karena warisan, jual beli maupun hibah dapat dilakukan lebih sederhana, tepat, efisien, dan mudah. Semua dokumen diverifikasi secara elektronik tanpa harus datang ke loket. Meski demikian, Yusuf menegaskan masyarakat yang ingin mengurus peralihan hak secara mandiri tetap bisa melakukannya di loket dengan mengunggah dokumen langsung.
Saat ini hampir seluruh layanan di Kanta Bau-Bau telah berbasis elektronik, mulai dari pemasangan hak tanggungan, pengecekan sertifikat, hingga penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah. Transformasi digital ini menjadi bukti komitmen Kanta Bau-Bau dalam meningkatkan pelayanan publik. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Kota Bau-Bau masih menghadapi defisit beras cukup beras. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat produksi beras lokal hanya mampu memenuhi 50% dari kebutuhan warga. Lomba Kelurahan Sehat Bau-Bau dimulai akhir September sebagai upaya pemerintah kota dalam menyambut penilaian kota sehat tingkat nasional. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kapten pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia, dan sampai jumpa.